Oke, untuk nomor satu, relasi itu bacanya dari kiri kanan ya. Jadi kalau misalnya contohnya 2 ke 4 sama 2 ke 6, jadi sebenarnya dicobain satu-satu. Untuk yang pertama lebih dari 2 lebih dari 4, salah. Terus kalau yang kedua 2 kurang dari 4, benar. Kalau ketiga 2 kuadrat dari 4, salah. Kalau yang D-nya 2 faktor dari 4, nah ini bisa benar. Nah tapi untuk yang kuadrat, untuk yang faktor, dia harusnya 2 faktor dari 2 juga, cuman yang ini nggak ada. Berarti dia bukan faktor, yaitu kita pilihnya yang kurang dari. Terus untuk nomor 2, yang namanya pemetaan, itu adalah fungsi atau pemetaan itu dia kirinya cuma boleh ada satu, maksudnya nggak boleh ada yang sama gitu, nggak boleh ada yang sama, dan dia temennya harus ke satu, nggak boleh temennya kedua. Misalkan kayak gini, ini ke sini, ini ke sini, nah ini nggak boleh satu satu, tapi dia kedua itu nggak boleh. Nah jadi kita cari aja yang kirinya itu kan himpunan pasangan berurutan. Jadi ini tuh yang kiri, koma yang ini tuh yang kanan gitu. Nah kita lihat aja yang kirinya nggak boleh ada yang sama gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah untuk yang nomor 3, banyaknya pemetaan dari A ke B itu artinya adalah banyaknya B pangkat banyaknya A. Nah itu dia bilang dia adalah 243. Nah banyaknya B itu dia ada 3. 3 pangkat banyaknya A itu sama dengan 243. Berapa sih 243? 243 itu adalah, kalau kita bagi, kita kecilin terus, itu 381, terus 99, berarti 3333. Berarti 3-nya ada 5, berarti 3 pangkat N banyaknya A sama dengan 3 pangkat 5, berarti banyaknya A itu ada 5. Nah sekarang pertanyaannya, dia dari B ke A, berarti banyaknya A pangkat banyaknya B, yaitu 5 pangkat 3, hasilnya adalah 125. Nah kalau untuk nomor 4, korespondensi 1-1, banyaknya korespondensi 1-1 itu adalah N faktorial. Artinya apa? Kalau kita ada 3 faktorial, kan itu korespondensi 1-1-nya ada 3 ya, 2, 3, 5, berarti ada 3 anggota. Berarti 3 faktorial itu adalah dia mengecil, jadi dari 3, 2 kali 1, yaitu hasilnya 6. Misalkan besok kalau diulang ada 5 faktorial, anggotanya ada 5, berarti dia 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah itu dihitung berapa. Oke, terus yang nomor 5. Nomor 5 itu dia cuma masukin aja. Jadi kita udah ada fungsinya, fx-nya. Fx-nya adalah 3 min 2x kuadrat. Ditanya f min 2. Berarti kita tinggal masukin aja, x-nya kita ganti dengan min 2. Nah, kalau kuadrat sama perkalian itu kita harus kerjain kuadratnya dulu. Jadi 3 minus 2 pangkat 4. Jadi dikuadratin dulu, min 2 dikuadratin jadi 4, terus berarti 3 min 8, yang hasilnya adalah min 5. Nah kalau nomor 6 kebalikannya, kalau dia dimasukin N, jadi di sini ada fx sama dengan 3 min 6x. Kalau kita masukinnya N, jadi fn itu sama dengan 3 min 6n. Nah bayangannya ada 33, berarti 33 itu di sini. Oke, aku lanjut sini. Jadi 33 sama dengan 3 min 6n. Nah yang biasain kalau yang angka kita pindah, kita gabungin ke angka di sebelah kiri, yang huruf kita arahin ke sebelah kiri. Oh ya, angka yang sebelah kanan ya. Jadi 6n nya kita pindahin, min 6 jadi 6n, terus 33 kita pindah jadi min 33. Berarti 6n sama min 30, n nya kita bagi dengan
Jadi min 5. Kenapa dibagi 6? Karena ini 6 dikali n. Berarti kalau 1 n, yaitu n, itu adalah dibagi 6. Terus untuk nomor 7. Untuk nomor 7, 4x plus 7y tambah 28 sama dengan 0. Nah ini kita bikin xy-nya. Kalau x ya kita misalnya 0, berarti kita harus hitung 0 ya, 4 kali 0 ditambah 7y sama dengan 28. Oke, 4 kali 0 0, y tinggal 7y sama dengan 28 nya kita pindahin ke kanan jadi min 28, berarti y nya dibagi 7 adalah min 4. Jadi di sini min 4. Jadi kita ada gambar 0, min 4. Nah, satu lagi kalau kita anggap aja kalau y-nya 0, kita ganti. Berarti sama 4x ditambah 7 kali 0 tambah 28 sama dengan 0. Jadi 4x sama dengan min 28, x-nya adalah min 7. Berarti di sini adalah min 7, jadi min 7,0. Jadi kalau kita gambar, ini min 7,0 di sini ya, min 7,0 ini min 0, min 4. Nah, ditarik garis. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, berikutnya nomor 8. Nomor 8 kita ada persamaan garis. Ini kita tinggal masukin aja sih. Dibilang dia melalui. Jadi x-nya kita ganti dengan 2, y-nya kita ganti dengan p plus 3. Jadi kita tinggal masukin 8 kali 2 ditambah 6 kali p plus 3 sama dengan 40. Oke, 16 tambah 6 p plus 3 sama dengan 40. Kita pindahin atau enggak kita buka. Oke, terus 6p, 16 tambah 18 berapa tuh? 32, 34. Kita pindahin sana. Berarti 6p sama dengan 6, berarti p-nya sama dengan 1. Oke, terus nomor 9. Nomor 9 gradien. Gradien tuh harus kita bikin y sama mx plus c. Nah, jadi kalau di sini masih 6y, berarti kita harus pindahin 6y min 4x min 5 sama dengan 0. Kita pindahin jadi 6y sama dengan 4x plus 5. Nah, semua dibagi 6. Jadi y sama dengan 4 per 6x tambah 5 per 6. Nah, ini udah bentuk y sama dengan, berarti depan x itu ada gradien. Gradiennya adalah 4 per 6. Atau dikecilin 2 per 3. Jadi jawabannya yang C. Terus nomor 10. Nomor 10 kita pakai persamaan titik. Disuruh bikin persamaan garis. Jadi satu titik dan gradien. Jadi y min y1 sama dengan mx min x1. Kita masukin. X1 nya ini ada min 4,3 sama gradiennya itu min 2. Jadi ini jadi x1, ini jadi y1 nya. Jadi kita masukin y minus 3 sama dengan min 2 x plus 4 ya, jangan lupa min lagi. Jadi y min 3 sama dengan min 2x min 8. Oke, terus kita pindahin y sama dengan min 2x min 8 plus 3. Berarti jawabannya akan jadi y sama dengan min 2x min 5. Berarti jawabannya yang D. Oke, terus berikutnya nomor 11. Nah, nomor 11 ini 2 titik. Berarti pakai y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, titiknya ada min 2,0 sama 3, min 10. Jadi ini kita bikin x1 y1, ini bikin x2 y2. Oke, kita masukin.
Y minus 0 per min 10 minus 0 sama dengan X min 2, jadi plus 2 per 3 plus 2. Oke, jadi Y min 10 sama dengan X plus 2 per 5. Oke, kita kali silang, atau enggak Y nya biarin juga apa-apa. Jadi Y sama dengan min 10 X plus 2 per 5. Nah, ini 10 sama 5 bisa dikecilin, jadi min 2 X plus 2. Jadi nomor 11 Y sama dengan min 2X min 4. Jadi jawabannya yang A. Terus nomor 12, pasangan garis yang sejajar. Sejajar itu berarti gradiennya sama, gradien 1 sama dengan gradien 2. Nah, itu kamu cari satu-satu. Jadi yang misalkan 2X min 3Y sama dengan 8, kita harus pindahin jadi min 3Y sama dengan min 2X plus 8, terus dibagi dengan min 3 ya. Jadi Y sama dengan min 2 per min 3X plus 8 bagi min 3. Jadinya 2 per 3X min 8 per 3. Nah, ini gradiennya adalah 2 per 3. Nah, yang di kanannya gradiennya adalah min 2 per 3. Kita anggap gradien M1, yang kanan kita anggap gradien 2 min 2 per 3. Nah, ini beda, berarti bukan. Nah, cari satu-satu, nanti dapat jawabannya yang si D. Oke, terus 13 itu dia sejajar, berarti kita harus bikin gradiennya dulu. Jadi di sini ada 3X plus 5Y min 6 sama dengan 0. Kita bikin dulu berapa gradiennya, terus bagi 5, berarti Y sama dengan min 3 per 5X plus 6 per 5. Berarti gradiennya adalah min 3 per 5. Berarti gradien yang kedua sama ya, karena dia sejajar. Jadi tetap min 3 per 5. Habis itu kita pakai rumus yang satu titik dan gradien. Jadi titiknya yaitu 2, min 4. Jadi kita masukin nih X1 Y1. Jadi Y min 4, jadi Y plus 4 min 3 per 5 X minus 2. Oke, ini kali 5 semua aja, berarti ini jadi 5Y ditambah 4 kali 5 20. Nah, ini yang min 3 X min 2. X min 2 nya jangan kayak 5 lagi, karena udah kan depannya udah ada ini, udah ada 3 nya. Oke, berarti 5Y sama dengan min 3X min 26 kurangin 20 min 14. Nah, nanti dipindahin ke kiri semua, nanti jawabannya yang B. Nah, kalau nomor 14 kebalikannya, dia tegak lurus, berarti kita harus cari dulu 4X min 3Y plus 8 sama dengan 0. Berarti min 3Y sama dengan min 4X min 8 bagi min 3, berarti Y nya sama dengan 4 per 3X plus 8 per 3. Berarti gradiennya adalah 4 per 3. Nah, berarti M2 nya adalah min 1/, M1 nya berarti min 1 dibalik, berarti min 3 per 4 nya gitu. Jadi kalau sejajar dia sama, kalau tegak lurus itu M2 sama dengan min 1/, M1. Oke, habis itu udah ada titiknya juga 2, min 7, jadi kita masukin Y plus 7 sama dengan min 3 per 4 X min 2. Oke, kali 4 semua, jadinya 4Y plus 28 sama dengan min 3 dalam kurung X min 2. Jadi 4Y plus 28
sama dengan min 3x plus 6. Kita pindahin ke kiri, xy nya 4y plus 3x sama dengan 28 nya kita pindahin ke sana, jadi 6 kurangin 28, hasilnya adalah min 22, berarti yang beda gitu ya. Terus 15, oh ini udah masuk Pythagoras, kita stop dulu aja.